Kami tentu membangun komunikasi dengan semua dan insya Allah akan bisa bersilaturahmi dengan pimpinan-pimpinan partai politik. Tentu akan berkomunikasi, berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan partai lain, termasuk nantinya dengan Pak Prabowo. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman bilang partainya terbuka jika Anies ingin bertemu dengan Prabowo. Menurutnya, seluruh pertemuan antar tokoh bangsa adalah bentuk komunikasi yang baik. Anies tuh belakangan meminta waktu kepada Prabowo Subianto untuk bertemu, untuk minta blessings dalam tanda kutip, Bang. Karena setelah Oktober, pilkadanya kan November, Bang. Berarti minta blessings pada presiden terpilih, itu benar nggak sih, Bang? Ya mungkin saja juga ya, kan beliau juga kan sama tokoh bangsa ya, memulai komunikasi itu nggak ada yang salah ya, nggak ada yang nggak baik, bagus ya, semakin banyak pertemuan antar tokoh menurut saya semakin baik. Sinyal Anies Baswedan bakal bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto semakin kuat. Terakhir, Anies menyatakan siap bertemu semua pimpinan parpol termasuk Prabowo untuk berdiskusi sebelum berlaga di Pilgub Jakarta. Ada apa di balik sikap Anies di tengah dukungan terbuka PDI Perjuangan untuk Anies Nyagup? Kita akan bahas ini bersama founder kolaborasi Jakarta, Andi Sinulinga, bergabung juga politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim, dan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Bang Ciko, menanggapi pernyataan Mas Anies siap mau diskusi, siap mau buka komunikasi dengan Pak Prabowo sebagai partai yang membuka peluang untuk mengusung Mas Anies di Jakarta. Ngeresponnya gimana? Saya rasa baik-baik aja. Kita harus melihat dari kacamata seorang Anies Baswedan ya. Anies Baswedan ini kan walaupun sebagai tokoh dan cukup diunggulkan lah, misalnya bila dia memang bisa maju di pilkada Jakarta ini, tetapi kan beliau ini sosok yang bukan menjadi bagian dari partai politik manapun, itu pertama ya. Yang kedua, partai yang sudah fix nampaknya untuk mendukung beliau itu kan baru satu, Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, PDI Perjuangan sendiri kan memang masih terbuka untuk mengusung calon-calon lain di luar calon yang memang dari internal kader kami. Itu yang harus diingat, bahwa PDI Perjuangan utamanya akan mengusung calon dari internal, dan nanti tentunya akan berbicara dengan partai-partai politik lain, karena kita juga tidak bisa sendiri mengusung. Nah, partai politik lain ini mengusung siapa dari partai politiknya atau dari tokoh luar partai politiknya. Nah, mungkin juga Anies Baswedan kalau kita berbicara dengan PKB misalnya. Nah itu. Nah bagi Anies Baswedan, kalau saya kan melihatnya dari kacamata dia aja, artinya sangat penting bagi dia untuk menjalin komunikasi dengan banyak partai politik, karena memang sampai hari ini baru Partai Kebangkitan Bangsa kan. Jadi itulah yang saya rasa suatu hal yang wajar dari apa yang dia sampaikan, bukan hal yang luar biasa. Oke, Bang Andi, kalau menurut Anda niat Pak Anies mau ketemu dengan Pak Prabowo ini perlu atau tidak? Ya begini ya, kalau kita lihat dari rekaman pembicaraan itu kan pertanyaan dari wartawan ya. Pertanyaan dari wartawan ke Habibur Rahman juga mempertanyakan apakah Anies benar mau ketemu Prabowo. Kemudian dijawab dengan jawaban yang menurut saya bagus jawaban itu. Sebagai tokoh ya harus menerima, apalagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, maka presiden terpilih itu presiden kita semua. Nah, karena itu tidak bisa ada sekat. Nah, ketika pertanyaan itu dikembalikan ke Anies Baswedan, tentu saja tadi benar kata Mas Ciko tadi itu, bahwa Anies itu digadang-gadang jadi gubernur, elektabilitasnya dipandang cukup baik ya untuk diusung sebagai gubernur kembali gitu. Nah, kemudian dia tidak punya partai. Nah, karena itu menurut saya adalah hal yang wajar untuk bagi Anies untuk ketemu dengan semua pimpinan-pimpinan partai. Dan itu disampaikan dengan terang oleh Anies menjawab pertanyaan wartawan apakah Mas Anies juga akan ketemu Prabowo. Jadi siapa saja pimpinan-pimpinan partai untuk mendapatkan dukungan kembali, misalnya berkompetisi lagi di Pilkada DKI, memang harus dilakukan oleh Anies Baswedan. Nah, Anies yang saya kenal itu terbuka ya dengan siapapun, dikritik, dia menganggap bahwa lawan-lawan politik itu bukan musuh.
Ya Oke. selalu kita menganalogikan seperti main badminton misalnya. Di arena pertempuran, di arena kompetisi ya kita bisa saling berlaga, saling mengalahkan, saling mengambil poin. Tapi di luar itu kita semua berkomunikasi dengan Oke. baik. Mhm. Nah, itu sebenarnya yang kepingin ditunjukkan oleh Anies Baswedan. Tapi sebelum pilkada ini gimana membaca bentuk komunikasi politik yang berjalan sejauh ini menurut Anda, Bang Adi, dan efeknya nanti? Ya dengan semua, saya kira dengan semua tetap dilakukan komunikasi. Siapapun nanti yang akan menjadi gubernur DKI itu sesuai dengan undang-undang kan perpanjangan tangan pemerintah. Nah karena pemerintah pusat khususnya, karena itu menurut pendapat saya ya secara pribadi bahwa eh, eh, karena siapapun nanti yang terpilih menjadi gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah untuk melakukan program-program pembangunan Indonesia khususnya di daerah, maka karena itu menurut saya sebagai presiden, pemimpin pusat, presiden terpilih itu juga harus membuka ruang untuk berkomunikasi dengan siapapun calon-calon yang ada di DKI, itu yang menunjukkan kita kenegarawan itu ya, bahwa kita sebagai sebuah anak-anak bangsa yang punya niat untuk berbuat yang terbaik untuk Indonesia, untuk daerah khususnya Jakarta. Oke. Ada kesan baik bahwa pertemuan ini coba dilakukan sebelum pilkada ini, Pak Ikrar. Tapi kalau konteksnya dibawa untuk mencari dukungan, mendulang dukungan di pilgub nanti, gimana membaca ini menurut Anda, Pak Ikrar? Apakah kemudian harus fokus pada semangat yang dibawa sebelumnya di Pilpres, semangat perubahan, semangat berkelanjutan, atau ada hal lain mungkin? Ya, saya pikir pemilihan presiden dengan pemilihan kepala daerah itu beda ya. Biar gimana pun gubernur itu bukan cuma kepanjangan tangan, tapi dia adalah wakil pemerintah pusat di daerah gitu ya. Dan Anda juga jangan lupa bahwa Anies Baswedan itu adalah orang yang dulu didukung oleh Prabowo Subianto ya, dalam hal ini Gerindra, dan juga oleh PKS ya, ketika maju pada pemilu kada di DKI Jakarta 2017 ya. Dan kita juga tahu pada saat misalnya tatap muka waktu tanya jawab di dalam Pilpres itu, kita tahu antara Anies dengan Pak Prabowo itu cukup panas ya. Tapi begitu pemilu presiden 2024 berakhir, Anda bisa lihat bagaimana kedua tokoh itu ya, baik Pak Prabowo maupun Anies Baswedan bisa saling berpelukan, tersenyum, dan kemudian seakan melupakan apa yang terjadi pada masa pemilu presiden yang lalu gitu. Nah, kembali ke soal apakah Anies mencari dukungan, saya pikir enggak juga ya. Kenapa demikian? Kalau kita lihat ya, sebelum misalnya PKB menyatakan dukungan resmi terhadap Anies Baswedan, itu kan sudah ada. Nasdem juga menyatakan Anies salah satu yang akan didukung ya. Kemudian PKS juga demikian ya. Pernyataan dari tokoh-tokoh PKS-nya juga menyatakan bahwa kita akan mendukung Anies ya, dan itu dinyatakan bukan oleh DPD ataupun DPW PKS di DKI Jakarta, tapi oleh tokoh-tokoh nasionalnya PKS ya. Demikian juga oleh PDIP ya. PDIP juga misalnya baik Mbak Puan, kemudian juga wakil sekjen PDIP itu ya, kemudian juga tokoh-tokoh lain itu menyatakan bahwa PDIP juga melirik Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI atau DKJ Jakarta gitu kan. Jadi hal itu adalah suatu hal yang sudah pasti bahwa Anies itu akan mendapatkan dukungan ya, siapapun yang akan menjadi kompetitor dia pada Pilkada DKI ini ya. Dan kalau kita lihat lagi-lagi berkompetisi dalam politik itu kan tidak harus bermusuhan secara baik itu fisik ataupun berkomplot yang menjadikan kita seakan-akan musuh di dalam pertarungan tersebut ya, karena kompetisi politik itu adalah suatu hal yang biasa di dalam setiap negara demokrasi begitu. Oke. Kalau kemudian di PDIP sendiri, konstituen gimana merespon nama Anies yang kemudian coba dipertimbangkan untuk maju di Pilgub DKI ini, Bang Ciko? Ya tentunya ada mixed feelings ya, ada perasaan yang bercampur aduk ya, ada sebagian yang belum bisa menerima, tetapi juga kemudian ada yang merasa memang
untuk kebaikan Jakarta tidak ada salahnya untuk mencoba bersatu dengan Pak Anies gitu ya. Tetapi bagi kami tentunya ini menjadi hal yang juga kami pertimbangkan. Tapi kenapa nama Pak Anies bisa masuk dalam radar? Tentunya kan karena kita di PDI Perjuangan ketika berbicara soal pilkada ini mengedepankan terkait dengan permasalahan-permasalahan di daerah yang akan digelar pilkada dan juga tantangan-tantangan ke depannya. Nah, kalau kita bicara Jakarta khususnya yang DKI sekarang daerah khusus ibu kota yang akan berubah menjadi DKJ ya, kemudian permasalahannya yang begitu kompleks, begitu besar, ada kemacetan, ada disparitas dari ekonomi, segmen-segmen pendapatan warga dan juga lapangan pekerjaan. Kita bicara soal yang masyarakat yang heterogen dan lain-lain. Artinya memang Jakarta khusus perlu pemimpin yang memang sudah teruji dan punya kompetensi, pernah memimpin di daerah maupun level-level pemerintahan yang tinggi sehingga memahami problem-problem dan permasalahan dan bisa menjawab tantangan-tantangan ke depannya. Nah, itulah ada nama-nama seperti Pak Anies, Pak Ahok, Pak Jarot, dan Bu Risma. Jadi bukan sekedar popularitas saja yang kita cari, ya kita bicara kompetensi, jujur, suka atau tidak suka, Anies Baswedan tingkat kepuasan publiknya di atas 50% dan juga elektabilitasnya juga lumayan, walaupun memang masih perlu memilih wakil atau pasangan yang bisa mengangkat ke posisi aman dan juga perlu mesin politik partai yang sudah teruji di Jakarta. Kalau kemudian jadi nih Pak Anies ketemu dengan Pak Prabowo, dari PDIP bakal tetap mempertimbangkan nama Mas Anies untuk di DKI nggak? Saya rasa sudah disampaikan tadi oleh Pak Ikrar ya, bertemu itu kan juga bukan berarti meminta dukungan, ya kan? Bertemu itu tidak serta-merta kemudian pasti akan mendapatkan dukungan atau meminta dukungan atau memang dalam rangka terkait dengan di luar hal-hal yang sifatnya hanya sekedar silaturahmi. Saya rasa silaturahmi nggak ada masalah. Bagi kami ini hal yang biasa, silaturahmi politik. Semua politisi mempunyai gayanya masing-masing. Ada yang memang senang silaturahmi, ada yang enggak. Tapi ya pada prinsipnya nanti saya meyakini bahwa memang agak sulit bagi Anies Baswedan untuk bisa bersatu dengan yang disebut kubunya Pak Jokowi. Kalau kita mau jujur ya, karena kan memang basis pendukung Pak Anies ini kebanyakan memang kalau kita jujur adalah basis pendukung yang memang mendukung karena Anies berada di the other side of Presiden Jokowi. Kalau mau dibandingkan dengan Pilgub 2017 dengan kondisi politik sekarang, berisiko nggak menurut Anda Bang Andi untuk konstituen? Saya yakin ya dengan niat yang baik bahwa kita ingin memberikan contoh keteladanan berpolitik dengan komunikasi yang baik gitu. Kan toh misalnya kalau kita bisa ingat terakhir, kendati pun Pak Jokowi tidak memberikan dukungan kepada Anies juga kepada Mas Ganjar, kan mereka bisa ketemu juga tuh makan-makan bareng tuh sebelum Pilpres gitu. Dan itu hal yang biasa menurut saya, dan saya yakin publik Jakarta dengan mudah ya menangkap pesan-pesan yang terkomunikasikan oleh elit-elit politik di Jakarta ini. Oke, kalau menurut Anda Prof. Ikrar gimana merespon itu? Berbahaya nggak atau berisiko nggak buat konstituen? Saya pikir enggak ya. Kenapa saya katakan enggak? Karena konstituen sudah tahu ya siapa yang akan mereka pilih dan siapa yang akan tidak mereka pilih, begitu kan? Termasuk juga hasil survei Kompas yang tadi juga Anda bacakan itu ya, yang mengatakan bahwa misalnya pemilih PDIP ya itu juga akan mempertimbangkan siapa yang didukung oleh Jokowi. Kata mempertimbangkan itu kan belum tentu positif. Bisa saja negatif gitu kan, apalagi itu seimbang dengan kata-kata siapa pula yang akan didukung oleh PDIP gitu kan. Kemudian di dalam laporan Kompas itu ya hari ini di halaman 2 itu jelas-jelas di dalam endingnya itu Kompas juga mengatakan ada 3 poin yang kemudian belum tentu misalnya yang mendukung Jokowi itu akan memilih Anies karena satu misalnya Jokowi tidak lagi menjadi presiden pada 20 Oktober gitu yang tadi juga Anda sudah sebutkan ya. Kemudian poin yang lain juga ya bahwa presiden saat ini pada 2020 nanti tidak 2024
20 Oktober 2024 itu tidak lagi memiliki apa yang disebut dengan executive order atau memegang kekuasaan untuk bisa memberikan perintah gitu kan. Jadi hal-hal semacam itu itu pasti akan jadi pertimbangan publik, dan saya yakin publik di Jakarta itu adalah publik yang sangat terbuka ya. Dan kalau Anda lihat ya hasil Pilpres kemarin itu kan Anies dan Muhaimin Iskandar itu kan selisihnya dengan Prabowo Gibran itu kan sedikit sekali, maksud saya sama-sama 2.600.000 gitu kan, cuma yang di belakangnya aja yang kemudian agak berbeda ya, walaupun tadinya Jakarta termasuk satu wilayah ya, dari sedikit wilayah ya, yang sama dengan Aceh yang kemudian angka terpilihan Prabowo Gibran itu di bawah angka Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, walaupun hasil dari yang perhitungan KPU terakhir ternyata Prabowo Gibran masih unggul, tapi sedikit sekali begitu. Sudah kami tangkap maksud dari situ. Bang Andi Sinulinga terima kasih, Bang Ciko Hakim terima kasih, Prof Ikrar juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami. Selamat sore semuanya. Ya, terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum.